Bima Yudo Saputro merupakan pria 20 tahunan yang tengah menjalankan pendidikannya di negara tetangga Australia. Adapun Bima Yudo Saputro memiliki akun @aubimaxreborn, aktif di media sosial TikTok, dan sering trending mengkritik banyak hal, salah satunya pemerintah Indonesia. Bima Yudo Saputro tengah kuliah di jurusan program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital, dan Media Multimedia di Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia. Sebelumnya, Bima telah menyelesaikan Diploma Teknologi Informasi, Ilmu Komputer dan Inovasi Digital di Universitas UCSI di Malaysia. Dalam postingan terbarunya, Bima juga menjelaskan jika 2 tahun yang akan datang, ia akan meneruskan pendidikan di Macquarie University. Keluarga Bima diketahui merupakan petani sekaligus pengolah jagung di Desa Raman Utara, Lampung Timur. Lalu, usai menyelesaikan studi di Sydney, diketahui ia berencana melanjutkan pendidikan S1 di sana. Meskipun telah melanglang buana menuntut ilmu di luar negeri, Bima bukanlah seorang penerima beasiswa LPDP. Melalui TikToknya, pria berbehal ini sempat menjalani kerja part-time sebagai pelayan di IKEA. Bahkan dalam video paling baru, Bima memberitahu jika ia masih dalam perlindungan Australia sebab memiliki visa pelajar yang bisa beralih menjadi visa permanen jika ia mau. Sehingga Bima agaknya tidak menanggapi lebih lanjut perihal laporan terhadap dirinya yang dilayangkan oleh Ginda Ansori. Sebelumnya, selain akun @aubimaxreborn, sebenarnya Bima memiliki beberapa akun lainnya karena beberapa akunnya terkena banned. Bima memang begitu aktif menyuarakan pendapatnya tentang kurangnya keadilan di negara Indonesia yang membuat ketimpangan sosial marak di negara ini. Berawal dari video diunggah Bima Yudo Saputro di akun @aubimaxreborn pada sekitar 8 April 2023 yang diawali memperkenalkan Lampung sebagai tempat kelahirannya. Pria berambut ikal itu membeberkan alasan mengapa daerah Lampung tak kunjung maju. Disebutkan Bima, jika beberapa poin membuat Lampung tidak berkembang, diantaranya infrastruktur yang kurang memadai, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola provinsi yang kurang, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Unggahan akun @aubimaxreborn memang tengah menjadi sorotan dalam 3 hari terakhir. Akun TikTok tersebut memiliki 24 orang yang mengikuti, pengikut 154.000 dan disukai oleh 4,8 juta follower. Video berdurasi 3 menit 28 detik kemudian viral dan telah disukai 262.000 follower dan disimpan oleh 20.000 orang. Atas video tersebut, salah satu advokat yang juga pengguna aplikasi TikTok, Ginda Ansori, melaporkan Bima Yudo Saputro. Ginda Ansori mengklaim dirinya yang sudah menjadi aktivis sejak bertahun-tahun lalu tidak setuju dengan kosakata yang Bima gunakan. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue. Orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga
suap, aduh nggak sudah suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Gue dulu anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Maklum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.